my sunshine in the rain. Terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Yang pertama, COVID-19 berasal dari genus beta coronavirus yang merupakan genus yang sama dengan agen penyebab SARS dan MERS. Yang kedua, saat ini COVID-19 menjadi perhatian dunia. Yang ketiga, cepatnya penyebab penyakit disertai penambahan kasus yang masih terus-menerus melonjak termasuk di Indonesia. Dan yang terakhir, beragamnya manifestasi klinis COVID-19 berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan. Identifikasi masalah. COVID-19 berasal dari genus beta coronavirus yang merupakan genus yang sama dengan agent penyebabnya Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS. B. Saat ini COVID-19 menjadi perhatian utama di dunia. C. Cepat penyebaran penyakit disertai penambahan kasus yang masih terus melonjak termasuk di Indonesia. Dan yang D. Beragamnya manifestasi klinis COVID-19 berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan. Kita masih memiliki kesempatan meski lebih dari 99% jumlah kasus terdapat di Tiongkok, selebihnya ada 176 kasus. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk benar-benar berinvestasi dalam pencegahan, pengendalian, dan penyebaran virus ini. Saatnya untuk bertindak. Apabila dunia tidak segera menyadari dan memperlakukan virus ini sebagai musuh masyarakat nomor 1, saya rasa kita tidak akan belajar dari pengalaman. Kami mengumpulkan lebih dari 400 ilmuwan seluruh dunia sangat tertarik pada topik ini dan terdapat juga keinginan untuk berkolaborasi dan berkontribusi. Kesempatan kita semakin kecil dan karena itu kami menyuruh komunitas internasional untuk mengambil tindakan. Sudah banyak negara yang sekarang juga memiliki kasus. Ini saatnya untuk bersiap-siap, ini saatnya untuk melakukan apapun yang dapat kita lakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi sebuah pandemi. Kurangnya peralatan medis membuat para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di garis depan tak siap untuk merawat pasien COVID-19 dan hal ini dapat membahayakan. Kami saatnya prihatin dengan tingkat penyebaran dan keseriusan penyakit ini dan juga prihatin dengan kurangnya tindakan. Oleh karena itu, kami mengkaji bahwa COVID-19 sekarang dapat dikategorikan sebagai sebuah pandemi. Jangan hanya melakukan pengetesan kasus, jangan hanya melakukan penelusuran kontak, jangan hanya melakukan karantina, dan jangan hanya menjaga jarak fisik. Lakukan semuanya secara bersamaan. Kita harus dapat mengendalikan virus ini. Bekerja bersamalah lintas pantai, lintas ideologi, lintas kepercayaan, dan lintas perbedaan-perbedaan lainnya. Itulah cara untuk dapat mengalahkan virus ini.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi. Metode penelitian bagian A, yaitu sumber data penelitian, di mana pada penelitian kali ini, penulis menggunakan sumber data sekunder studi kepustakaan, di mana segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh data primer dan sekunder. Data primer kita yang pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Lalu yang kedua, ada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Metode penelitian bagian B, yaitu teknik pengumpulan data, di mana penulis mengumpulkan semua referensi terkait dengan tema yang dijadikan acuan, di mana referensi tersebut berupa buku, jurnal, dan juga berita. COVID-19 menjadi perhatian penting pada bidang medis, bukan hanya karena penyebarannya yang cepat dan berpotensi menyebabkan kolaps sistem kesehatan, tapi juga karena beragamnya manifestasi klinis pada pasien. Spektrum klinis COVID-19 sangat beragam, mulai dari asimptomatik, gejala sangat ringan, hingga kondisi klinis yang dikarakteristikan dengan kegagalan respirasi akut yang mengharuskan penggunaan ventilasi mekanik dan support di intensive care unit atau ICU. Peranan WHO dalam mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, membantu negara-negara bersiap dan merespon. Kedua, memberikan informasi yang akurat. Ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Yang keempat, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Kelima, mencari vaksin. Awal mula dan penyebaran COVID-19 itu pertama karena ada banyak fenomena yang terkait COVID-19 itu muncul di Cina yang dikenal sebagai tempat asal munculnya penyakit tersebut. Nah, itu berawal dari kasus lokal COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisisasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terhadap coronavirus di CAC atau COVID-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan wabah virus corona saat ini merupakan tantangan terbesar dan krisis global terburuk sejak Perang Dunia II. Sekretaris Jenderal PBB Antonius Guterres menyatakan kekhawatirannya bahwa wabah coronavirus atau COVID-19 ini dapat memicu konflik di seluruh dunia. Guterres mengatakan skala krisis tersebut disebabkan oleh penyakit yang menjadi ancaman bagi semua orang di dunia dan juga dampak ekonomi yang membawa resesi. Dan mungkin tidak ada tandingannya di masa lalu. Menurut Guterres, kombinasi dari kedua fakta dan risiko tersebut meningkatkan ketidakstabilan, kerusuhan dan konflik yang membuat percaya bahwa ini merupakan krisis paling menantang yang dihadapi dunia sejak Perang Dunia II dalam peluncuran laporan PBB mengenai potensi dampak ekonomi wabah COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan pada laporan riset Brave kami, adapun solusi yang kami angkat yaitu mengenai jaringan sosial antar lingkungan berkeluarga dengan memanfaatkan sosial media dalam upaya penanganan COVID-19. Adapun institusi yang kami berikan yaitu SCKB, yang artinya siapkan, cegah, kurangi, dan berinovasi. Adapun langkah-langkah yang dapat kami berikan dalam merealisasikan solusi ini yaitu 1. Pembentukan sebuah grup sosial media seperti WhatsApp antar keluarga atau masyarakat setempat. Yang langkah kedua, melalui grup WhatsApp, keluarga atau masyarakat dapat menyusun strategi bagaimana menghindari COVID-19
mulai dari membuat semacam jalur koordinasi dengan menunjuk salah satu anggota keluarga untuk menjadi ketua gugus tugas penanganan COVID-19. Adapun langkah yang ketiga yaitu membagi cluster keluarga berdasarkan domisili, yang dimana tugas dari ketua gugus tugas memastikan seluruh anggota keluarga menaati protokol penanggulangan COVID-19 untuk tetap berada di rumah. Caranya sederhana, dengan meminta seluruh anggota grup untuk berbagai lokasi terkini dan tetap berada di tempat tinggalnya. Di dalam grup tersebut, juga gugus tugas keluarga diminta untuk memberikan edukasi ke seluruh anggota keluarga dengan memberikan informasi yang benar. Misalnya, jika ada keluarga yang sakit seperti flu, segera gunakan masker dan melakukan karantina mandiri. Jika gejalanya menyerupai COVID-19, segera hubungi rumah sakit rujukan atau pusat informasi COVID-19 dan ikuti arahan dari penasihat rumah sakit terdekat. Butuh orang yang memiliki inisiatif untuk memastikan protokol penanganan wabah COVID-19 berjalan sebagaimana mestinya hingga ke unit terkecil dalam struktur masyarakat, yakni berkeluarga, karena keluarga yang paling terdampak ketika bencana terjadi. Jika salah satu anggotanya terinfeksi, yang belum ada vaksinnya ini, keluarga terdekat yang paling rentan tertular. Keluarga juga memberikan pertolongan karena menjadi pihak pertama atau first responder yang langsung berhadapan dengan ancaman wabah. Sehingga keluarga memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan besar kecilnya dampak wabah yang akan diterima. Keluarga sebagai sumber ketahanan sosial telah lama disadari oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan membentuk keluarga tangguh bencana, sehingga keluarga tidak lagi hanya sebagai objek tapi juga harus sebagai subjek dalam penanggulangan bencana. Keluarga perlu diberi pengetahuan tentang ancaman dan risiko bahwa corona serta cara menghindari dan mencegahnya. Keluarga juga harus menyadari ketika tempat tinggalnya masuk dalam zona rawan penyebaran virus COVID-19, sehingga keluarga dapat berperilaku selaras dengan prinsip pengurangan risiko tertularnya wabah corona dengan menerapkan budaya hidup sehat. Kesiapsiagaan keluarga menjadi kunci dalam menghadapi bencana sehingga keluarga mampu terhindar dan cepat pulih dari dampak COVID-19 ini.